Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, bertemu lagi di channel Belajar Ilmu Tajwid. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk para pembelajar Al-Qur'an ya, terutama dalam bidang tajwid. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin sebenarnya selalu bersanding ya. Oleh karena itu dianggap sama ya. Mengapa nun sukun atau tanwin itu dianggap sama? Karena kalau dilihat dari cara bacanya itu sama antara nun sukun dan tanwin. Misalkan ya, contohnya adalah lafal qauman. Lafal qauman, mimnya yang ditanwin itu sebenarnya sama cara membacanya ketika dibaca, yaitu qauman ya. Mim, kemudian setelah itu ada nun sukun ya. Contoh kedua misalkan jami'an. Ini kalau dibaca sama dengan jami'an, jadi ada ain di fathah kemudian ada nunnya. Secara tulisan tanwin ya, jami'an dan lafal qauman. Tapi kalau cara bacanya sebenarnya dia menyimpan huruf nun ya. Oleh karena itu nun sukun dan tanwin ini biasanya disandingkan atau mempunyai hukum yang sama, baik nun sukun dan tanwin ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Itu ada 5 ya. 5 ini semuanya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Itu hukum-hukumnya kalau dibagi-bagi ada 5. Misalkan yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini secara bahasa idgham artinya memasukkan dan bi gunnah artinya dengan berdengung. Jadi memasukkan dengan cara berdengung. Ini hurufnya cuma ada 4 ya. Jadi ya, wawu, mim, dan nun. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan ya, wawu, mim, dan nun, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya nun sukun masuk kepada huruf idgham bi gunnah, kemudian disertai dengan berdengung ya. Tapi syaratnya ini harus di lain kalimat ya. Kalau ada di satu kalimat nanti hukumnya akan berbeda. Intinya nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf ya, wawu, nun, dan mim itu harus di lain kalimat. Jadi dia nanti akan menjadi hukumnya adalah idgham bi gunnah. Yang kedua adalah bacaan idgham bila gunnah. Ini kebalikan dari idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah tanpa berdengung ya. Ada juga ya nama lain dari idgham bila gunnah, namanya idgham kamil, atau secara bahasa namanya memasukkan dengan sempurna. Ini cuma ada 2 ya hurufnya, yaitu huruf lam dan ro. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan lam dan ro, itu dia harus idgham bila gunnah atau idgham kamil. Artinya nun sukun atau tanwin itu harus masuk sepenuhnya kepada huruf lam dan ro ya. Misalkan contohnya ya, lafal mil ladungka ya. Mim, nun, sukun, kemudian lam. Nah, mil ladungka bukan mil ladungka, tapi mil ladungka. Ya, sekarang yang ketiga adalah bacaan iklab. Iklab ini kalau dalam secara bahasa artinya adalah membalikkan ya. Ini cuma satu ya hurufnya, yaitu ba. Nah, selain itu
tidak ada huruf iqlab. Jadi kalau ditanya apa itu huruf iqlab, ya berarti jawabannya adalah ba ya. Nah, yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa ini artinya samar ya secara bahasa. Atau kalau dalam istilahnya berarti nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15 ya. Mulai dari ta, tha, jim, dal, zal, roza, tanpa roh ya. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sodo, todo, fa, kof, kaf. Ini jumlahnya ada 15 huruf. Setiap ada nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukumnya adalah ikhfa. Artinya samar-samar ya. Ketika membaca nun sukun atau tanwin dan bertemu dengan huruf ikhfa ini, harus dibaca samar. Samarnya yang mana? Samarnya yang nunnya itu ya. Nunnya harus disamarkan dan mengucap seolah-olah nanti akan mengucapkan huruf setelahnya ya. Misalkan ya nun sukun bertemu dengan ta ya. Min tahtihal anhar. Jadi bukan min tahtihal anhar tapi min tahtihal anhar. Nanti akan dijelaskan ya secara lebih lengkap di di konten yang lain insyaallah ya. Yang terakhir adalah bacaan idhar ya. Idhar ini secara bahasa artinya jelas. Jelas dalam apa? Dalam membaca nunnya ya. Dalam membaca nunnya itu harus jelas. Nah, idharnya ada dua. Dibagi dua ya. Ada yang pertama adalah idhar halki. Mengapa disebut sebagai idhar halki? Karena dia bertemu dengan huruf halak. Ada berapa huruf halak? Ada 6 ya. Hamzah, ha, kho, ain, ghin, kemudian ha. Ini huruf 6 ini disebut sebagai huruf halak atau huruf halki karena makharijul hurufnya semuanya ada di tenggorokan ya. Mulai dari ujung tenggorokan, tengah tenggorokan sampai kepada pangkal tenggorokan. Itu dari hamzah, ha, kho, ain, ghin dan terakhir adalah ha. Jadi nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf halak hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha ini hukumnya adalah idhar. Namanya idhar halki ya. Yang kedua ada namanya idhar mutlak ya, atau disebut juga seringkali disebut idhar wajib. Idhar wajib ini hurufnya cuma ada 2 ya, yaitu ya dan wawu. Ini beda ya dengan idgham bi gunnah ya, sama-sama nun sukun bertemu dengan ya dan wawu. Bedanya idhar mutlak atau idhar wajib ini dengan idgham bi gunnah adalah pada tempat bertemunya ya. Kalau idgham bi gunnah itu di lain kalimat, kalau idhar wajib atau idhar mutlak itu dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat ini harusnya dibaca jelas ya. Jangan sampai dibaca idgham. Kalau dibaca idgham ini akan mengalami lahan atau kesalahan membaca Al-Qur'an. Nah, baiknya adalah bahwa idhar mutlak ini di dalam Al-Qur'an cuma ada 4 kata ya. Cuma ada 4 kata. Selain itu enggak ada. Apa aja kata itu? Dia adalah ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Ini cuma ada ini aja. Selain ini nggak ada lagi bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Nah, bisa diperhatikan ya misalkan lafal ad-dunya. Ad-dunya itu nun yang disukun itu bertemu dengan ya. Itu dalam satu kalimat ya. Ad-dunya itu satu kalimat isim ya. Tandanya ada alnya itu dia disebut sebagai kalimat isim dan itu satu kalimat, bukan di lain kalimat. Yang kedua adalah lafal bunyanun ya.
lafal bunyanun ini juga satu kalimat. Jadi harus dibaca jelas karena nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Kalau kita bacanya buyanun ya jelas keliru. Karena bacanya ini hukumnya adalah idhar mutlak atau idhar wajib. Kemudian lafal sin wa nun yang terakhir adalah qin wa nun. Ini semuanya nun sukun bertemu wawu ya. Lafal sin wa nun dan qin wa nun. Kalau dibaca idgham bagaimana? Ya jadi siwanun ya. Dan itu keliru. Karena ini berada di satu kalimat. Nun sukun bertemu dengan wawu. Nah, ini idhar wajib ini tidak berlaku pada tanwin ya. Karena nggak ada ya. Karena tidak ada tanwin yang berada di tengah-tengah kalimat, itu nggak ada. Tanwin biasanya itu ada di akhir kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat tidak ada tanwin ya. Karena itu idhar wajib atau idhar mutlak ini khusus ya, nun sukun bertemu dengan ya atau wawu di dalam satu kalimat. Oke, cukup sekian ya pembahasan 5 hukum nun sukun atau tanwin. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Banyak salah dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.